Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, rumah kami terasa begitu hangat, atau setidaknya begitulah ilusi yang dibangun oleh aroma masakan ibu dari dapur. Ayah baru saja pulang. Wajahnya tampak kuyu dengan kemeja yang sedikit kusut. Dia adalah pahlawanku, sosok pria yang selalu aku banggakan di depan teman-temanku sebagai ayah idaman. Dia pekerja keras, tidak pernah bicara kasar, dan sangat memanjakan ibu. Ayah tertidur di sofa ruang tengah saat baru saja melepaskan sepatunya. Aku mendekat, berniat menyelimutinya dengan kain flanel kesayangannya. Namun tepat saat aku membungkuk, ponsel ayah yang tergeletak di atas meja kecil bergetar. Layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi muncul. Sebuah logo api berwarna merah yang sangat aku kenali. Tetapi sangat tidak masuk akal berada di ponsel seorang pria yang sudah menikah selama 20 tahun. Seseorang baru saja menyukai profil Anda. Temukan kecocokan Anda sekarang. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada es yang disiramkan ke punggungku. Mungkin itu hanya iklan. Pikirku mencoba menyangkal. Mungkin ayah sedang menyelidiki kasus di kantornya. Aku mencoba mencari 1000 alasan demi menyelamatkan citra ayah di kepalaku. Namun tanganku bergerak lebih cepat dari logikaku. Aku tahu sandi ponsel ayah. Itu adalah tanggal ulang tahunku. Sebuah kombinasi angka yang selama ini menjadi simbol betapa dia menyayangiku. Begitu kunci terbuka, aku tidak menemukan aplikasi itu di layar utama. Ayah menyembunyikannya di dalam folder bernama Utilitas Sistem, terselip di antara kalkulator dan kalender. Begitu aku membukanya, duniaku runtuh seketika. Profil itu menggunakan foto ayah saat sedang liburan kantor di Bali bulan lalu. Dia tampak tampan dengan kacamata hitam, tersenyum ke arah kamera. Foto yang sebenarnya aku yang mengambilnya. Di sana namanya tertulis, Surya, 42. Deskripsinya membuatku ingin muntah. Pria mandiri, mapan, dan sangat menghargai privasi. Mencari seseorang yang segar untuk berbagi tawa dan petualangan rahasia. Status, single. Single, bisikku lirih. Air mataku mulai mengabur. Aku menatap ke arah dapur. Ibu sedang bersenandung kecil sambil mencuci piring. Tidak tahu bahwa pria yang dia puja sedang menjajahkan dirinya seperti barang dagangan di luar sana. Ayah yang setiap pagi mencium kening ibu, yang selalu memuji masakan ibu meski keasinan, ternyata menyimpan rahasia busuk di dalam kantong celananya. Aku mulai menggeser kolom pesan. Isinya jauh lebih buruk. Ada belasan percakapan dengan wanita-wanita yang tampak jauh lebih muda. Bahkan beberapa mungkin hanya beberapa tahun di atas usiaku. Ayah menggunakan kata-kata yang menjijikan, rayuan murahan, janji-janji pertemuan di hotel, hingga pengiriman foto-foto yang tak pantas. Maya, kamu sedang apa? Suara serak ayah membuatku tersentak. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Tepat sedetik sebelum ayah membuka matanya. Ah, tidak ya. Maya cuma mau kasih selimut. Ayah kelihatannya capek banget. Jawabku dengan suara yang bergetar hebat. Berusaha mati-matian menyembunyikan amarah dan rasa jijik yang meluap. Terima kasih sayang. Ayah memang agak pusing hari ini. Banyak kerjaan di kantor. Katanya sambil tersenyum. Senyum yang sama yang dulu aku anggap tulus. Namun kini terlihat seperti topeng kastik yang retak. Aku berlari ke kamarku, mengunci pintu, dan merosot di balik pintu kayu itu. Aku memeluk lututku, menangis tanpa suara. Pria yang selama ini menjadi kompas moral dalam hidupku, ternyata hanyalah seorang pembohong ulung. Kemarahanku mulai mendidih. Aku tidak bisa membiarkan ibu terus dibodohi. Tapi aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh tahu seberapa jauh pengkhianatan ini mengakar. Aku mengambil ponselku sendiri. Jariku dengan cepat mengunduh aplikasi yang sama. Jika ayah ingin bermain peran di dunia maya, aku akan memberinya lawan main yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku akan masuk ke dalam permainannya dan membongkar setiap inci kebohongannya.
Menciptakan kebohongan ternyata jauh lebih mudah daripada yang kubayangkan, dan itu menakutkan. Di dalam kamarku yang gelap, hanya diterangi cahaya ponsel, aku mulai membangun sosok bernama Siska. Aku menggunakan foto-foto dari sepupu jauhku yang tinggal di luar negeri. Foto-foto yang diambil dari sudut yang tidak terlalu jelas, menunjukkan seorang gadis berusia 22 tahun dengan rambut panjang dan senyum yang tampak misterius. Aku mengatur lokasi radar aplikasiku agar tepat berada di sekitar rumah kami. Jari-jariku gemetar saat mulai menggeser profil demi profil, hingga akhirnya wajah itu muncul. Wajah pria yang pagi ini membuatkan aku roti bakar. Wajah pria yang setiap malam mencium kening ibu. Surya. Aku menarik napas panjang dan menggeser jempolku ke arah kanan. Match. Hanya butuh waktu 5 menit bagi ayah untuk mengirimkan pesan pertama. Hatiku mencelos. Di luar kamar aku mendengar suara digit kursi ruang tengah. Aku tahu ayah sedang duduk di sana, mungkin berpura-pura membaca laporan kerja, padahal jempolnya sedang menari di atas layar untuk merayu Siska. Surya. Hai Siska. Profil yang menarik. Jarang ada gadis semuda dan secantik kamu yang tahu cara menghargai pria dewasa. Aku menahan mual. Jariku mengetik balasan dengan cepat, mencoba meniru gaya bahasa wanita dewasa yang genit. Siska, hai Mas Surya, aku memang lebih suka pria yang sudah matang, lebih stabil dan tahu cara memperlakukan wanita. Mas sendiri kelihatannya pria sibuk ya. Surya, hanya sibuk dengan pekerjaan yang membosankan Siska. Aku butuh penyegaran, sesuatu yang berbeda. Kebetulan aku sedang single, jadi waktuku cukup luang untuk mengenalmu lebih jauh. Air mataku menetes tepat di atas layar. Single. Dia mengatakannya lagi tanpa ragu. Ayah benar-benar sudah menghapus keberadaan ibu dan aku dari identitasnya demi kesenangan sesaat ini. Selama 1 jam berikutnya, kami bertukar pesan. Ayah menceritakan kebohongan demi kebohongan. Dia mengaku sebagai seorang pengusaha properti yang sukses namun kesepian. Dia bahkan mengirimkan foto kantornya. Kantor yang sebenarnya adalah tempatnya bekerja sebagai manajer biasa. Tapi dia menceritakannya seolah dialah pemilik gedung itu. Tiba-tiba ada satu pesan yang membuatku membeku. Surya, sebenarnya ada satu gadis lain yang sedang aku ajak bicara di sini. Dia sangat muda, seumuran dengan mahasiswi baru. Tapi entah kenapa, aku merasa kamu lebih menantang Siska. Gadis lain, aku segera teringat pada daftar chat yang sempat kulihat sekilas di ponsel ayah malam tadi. Ada banyak nama, tapi ada satu nama yang terus muncul di barisan paling atas. Nama yang sangat pendek, tapi terasa sangat tajam di mataku. Dina. Aku mengenal nama itu. Nama itu bukan sekedar nama acak. Aku membuka aplikasi WhatsAppku, mencari nama di daftar kontakku sendiri. Dina, teman sebangku. Tanganku mulai dingin. Tidak, itu tidak mungkin. Dina adalah teman baikku di sekolah. Dia gadis yang pendiam, yang ayahnya baru saja meninggal setahun lalu. Dia memang sering bercerita padaku bahwa dia merindukan sosok pria yang bisa membimbingnya. Jangan sampai itu dia. Tolong, siapapun, jangan biarkan itu dia. Doaku dalam hati. Namun, rasa penasaran itu mendorongku untuk melakukan hal yang lebih beresiko. Melalui akun Siska, aku mencoba memancing ayah. Siska, oh ya, Mas Surya suka yang lebih muda ya? Jangan-jangan Mas juga sedang mendekati anak sekolah. Ayah membalas dengan emotikon tertawa. Hahaha, tidak sejauh itu. Tapi ada satu gadis. Dia sangat manis. Namanya Dina. Dia baru lulus sekolah katanya. Kami sering mengobrol belakangan ini. Dia sangat polos Siska. Sangat mudah untuk dibuat kagum. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam 1 malam. Ayahku, pahlawanku, pria yang seharusnya melindungi anak-anak seusiaku, sedang mengincar teman sebangkuku sendiri. Dia sedang memangsa sahabatku, menggunakan luka kehilangan ayahnya sebagai pintu masuk untuk manipulasinya. Aku melempar ponselku ke atas kasur. Rasanya aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Di luar, suara tawa ayah terdengar samar. Dia mungkin sedang menertawakan sesuatu di TV bersama ibu, sementara tangannya masih sibuk mengirimkan pesan untuk menghancurkan hidup seorang gadis remaja. Aku harus menghentikan ini, bukan hanya untuk ibu, tapi untuk Dina. Pagi harinya, meja makan terasa seperti panggung sandiwara yang menyesakan. Ayah duduk di sana, menyesap kopi hitamnya sambil membaca koran digital di tabletnya. Wajahnya begitu tenang, begitu berwibawa. Di sampingnya, ibu sedang sibuk menyiapkan bekal untukku dengan senyum tulus yang tidak pernah luntur. Maya, makan yang banyak. Hari ini kamu ada ujian sejarah kan? Suara ayah terdengar sangat kebapakan. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang semalam mengirimkan pesan-pesan menggoda kepada Siska dan merencanakan sesuatu pada Dina. Tidak ada, topengnya terlalu sempurna. Iya ya, jawabku singkat, hampir tersedak oleh rasa jijik. Ponselku di saku seragam bergetar, sebuah notifikasi masuk. Aku tahu itu pesan dari aplikasi kencan. Dengan dalih ingin mengambil tisu, aku melirik layar ponsel di bawah meja. Surya, pagi cantik, aku baru saja bangun dan langsung memikirkanmu. Siska,
Ada sesuatu tentangmu yang membuatku tidak sabar untuk bertemu. Aku menelan ludah, bangun dan langsung memikirkanmu, katanya. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia baru saja mencium kening ibu sebelum duduk di kursi itu. Aku segar membalasnya dengan jempol gemetar. Siska, pagi Mas Surya yang manis, masih memikirkan gadis muda bernama Dina itu. Mas belum cerita, apa saja yang sudah Mas berikan padanya sampai dia merasa kagum. Aku meletakkan ponsel kembali. Aku harus tahu sejauh mana pengaruh ayah terhadap Dina. Ayah meletakkan tabletnya, lalu tersenyum tipis ke arah layar ponselnya sendiri yang diletakkan tersembunyi di balik koran. Dia mengetik dengan cepat. Ponselku bergetar lagi. Surya, oh dia hanya butuh sandaran. Aku sering mengiriminya hadiah-hadiah kecil lewat kurir instan. Coklat, buku, atau sekedar pulsa. Baginya aku adalah om baik yang mengerti kesepiannya. Tapi tenang Siska, bagiku dia hanya hiburan. Kamu adalah prioritasnya pria dewasa seperti aku. Om baik, kata-kata itu membuat perutku mual. Ayah memanfaatkan kerentanan Dina yang baru saja kehilangan sosok ayah setahun lalu. Dia memposisikan dirinya sebagai pengganti, namun dengan niat yang sangat kotor. Maya, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Ibu mendekat, meletakkan tangannya di keningku. Kamu sakit? Enggak, Bu. Cuma kurang tidur karena belajar. Aku berbohong, sebuah keahlian yang rupanya menurun dari ayah. Aku melihat ayah menatapku sekilas, tatapannya hangat, penuh kasih sayang. Namun kini, setiap kali matanya bertemu mataku, aku hanya bisa membayangkan kata-kata cabul yang dia ketik semalam. Sesampainya di sekolah, suasana terasa berbeda. Aku melihat Dina duduk di bangku kami, sedang menatap layar ponselnya dengan senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya merona. Dia tampak seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Maya, kamu tahu nggak? Dina menarik tanganku begitu aku duduk. Aku rasa aku ketemu seseorang. Dia dewasa, mapan, dan dia baik banget. Dia baru saja mengirimiku voucher makan malam lewat aplikasi. Jantungku berdegup kencang. Siapa Din? Hati-hati lo main aplikasi kencan. Banyak orang jahat. Dina menggeleng cepat. Enggak, Mai. Dia beda. Dia panggil aku bintang kecil. Dia bilang dia mau bantu biaya bimbingan belajarku juga. Dia benar-benar pahlawan buat aku sekarang. Bintang kecil. Itu adalah panggilan kesayangan ayah padaku saat aku masih kecil. Dia menggunakan panggilan yang sama untuk menjerat sahabatku sendiri. Rasanya aku ingin berteriak dan merampas ponsel Dina, meneriakkan bahwa pria itu adalah ayah kandungku, pria yang sekarang sedang duduk di kantornya sambil menipu kita semua. Namun aku menahannya. Jika aku membongkarnya sekarang tanpa rencana, ayah bisa saja berkelit dan menghapus semua bukti. Dan yang lebih buruk, duniaku dan ibu akan hancur seketika tanpa persiapan. Aku membuka kembali akun Siska. Aku harus memastikan satu hal, kapan ayah akan mengajak Dina bertemu. Siska, Mas Surya hebat ya bisa membagi waktu, tapi aku cemburu Mas. Kapan Mas mau bertemu aku secara langsung, atau Mas lebih memilih bertemu Dina duluan? Jawaban ayah muncul sedetik kemudian, seolah dia sudah menunggu pertanyaan itu. Surya, jangan cemburu Siska. Dengan Dina aku sudah merencanakan pertemuan besok malam. Hanya pertemuan singkat untuk memberikan hadiah langsung. Tapi setelah itu, seluruh malamku adalah milikmu. Besok malam, aku punya waktu kurang dari 36 jam untuk menghentikan bencana ini. Jam istirahat sekolah biasanya adalah waktu bagi kami untuk menertawakan tugas-tugas guru yang tidak masuk akal. Namun kali ini, tawa Dina terasa seperti duri di telingaku. Dia tidak berhenti memandangi layar ponselnya. Di atas meja, sebuah gantungan kunci kristal berbentuk bintang berkilau terkena cahaya matahari. Hadiah kecil dari Om Baik yang dikirim kemarin. Mai, dia tanya aku suka bunga apa? Bisik Dina sambil tersipu. Menurutmu, mawar merah terlalu berlebihan tidak untuk pertemuan pertama? Aku mengepalkan tangan di bawah meja hingga kuku-kukuku memutih. Mungkin, Din. Kamu yakin mau ketemu dia? Kita bahkan tidak tahu wajah aslinya. Banyak orang pakai foto orang lain di aplikasi itu. Dina menggeleng, lalu menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Dia sudah kirim foto kegiatannya kemarin. Lihat, dia sedang di lapangan golf. Gagap ya? Meskipun wajahnya sengaja dia stiker sedikit karena alasan privasi pekerjaan, tapi auranya terasa sangat aman. Aku membeku. Aku tahu foto itu. Itu adalah foto yang diambil ayah minggu lalu, dan akulah yang menempelkan stiker lucu di wajahnya sebelum dia mengirimkannya ke grup WhatsApp keluarga. Kini, dia menggunakan foto yang sama untuk menjerat sahabatku. Hanya saja, stiker lucunya diganti dengan emoji hati yang elegan. Ponselku sendiri bergetar. Akun Siska mendapatkan balasan baru. Surya, Siska, kamu tahu tidak? Gadis kecil bernama Dina itu ternyata sangat penurut. Dia baru saja setuju untuk menemuiku besok malam di sebuah kafe remang-remang di pinggir kota. Dia pikir ini tentang beasiswa, padahal aku punya rencana lain. Jantungku mencelos. Rencana lain. Kata-kata itu berdenyut di kepalaku seperti alarm bahaya. Aku harus melihat daftar chat ayah sekali lagi. Aku harus tahu apakah ada Dina-Dina lain yang sedang dia mangsa. Malam itu,
Aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Ibu sudah tidur setelah mengeluh sakit pinggang karena seharian membersihkan rumah. Ayah masih di ruang kerja, namun suara dengkurannya mulai terdengar. Aku menyelinap keluar kamar, jantungku berdegup seirama dengan detak jarum jam dinding. Ponsel ayah ada di atas meja kerja, terhubung ke pengisi daya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Aku tidak langsung menuju Tinder. Aku membuka folder tersembunyi lainnya yang bernama Private Vault. Di sana, aku menemukan apa yang benar-benar kucari, daftar kontak yang diberi nama kode angka. Kode 01 adalah Dina, kode 02 adalah Siska, aku sendiri, tapi ada kode 03, 04, hingga 09. Aku membuka kode 03, isinya adalah percakapan dengan seorang wanita yang profilnya menunjukkan dia adalah seorang guru honorer. Ayah menjanjikannya bantuan finansial untuk pengobatan ibunya. Kode 04 adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang kesulitan biaya skripsi. Ayahku bukan sekedar pria yang mencari kesenangan. Dia adalah seorang kolektor luka. Dia mencari wanita-wanita yang sedang berada di titik terendah hidup mereka, wanita yang memiliki lubang di hati mereka. Lalu dia datang sebagai penyelamat hanya untuk menghancurkan mereka lebih dalam lagi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel ayah. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Nomor tak dikenal. Mas Surya, beasiswanya benar-benar cair. Aku sudah di depan kafe sesuai janjimu, tapi kamu belum datang. Aku takut sendirian di sini. Aku melihat jam. Ini sudah pukul 11 malam. Siapa lagi ini? Aku melihat profil WhatsApp nomor itu. Foto seorang gadis mungil mengenakan seragam pramuka. Dia tampak sangat muda, mungkin baru kelas 3 SMP. Darahku mendidih. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini sudah mengarah pada predatoritas yang mengerikan. Ayahku adalah monster yang mengenakan kemeja rapi setiap pagi. Maya, sedang apa kamu di sana? Suara berat ayah memecah keheningan. Aku tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ayah berdiri di ambang pintu ruang kerja. Matanya yang merah karena bangun tidur menatapku dengan penuh selidik. Lampu ruangan yang remang membuat bayangannya tampak sangat besar dan mengintimidasi. Inilah saatnya. Aku harus memilih, berpura-pura atau mulai melawan. Jantungku terasa seolah ingin melompat keluar dari dada. Ayah berdiri hanya 2 meter dariku. Matanya menyipit, menatap ponselnya yang masih berada di tanganku. Cahaya layar ponsel itu memantul di wajahku, mengkhianati posisiku. Maya, kenapa ponsel ayah ada di tanganmu? Suaranya rendah, mengandung nada peringatan yang selama ini hanya keluar jika aku melakukan kesalahan besar. Aku menelan ludah, otakku berputar liar. Aku cuma mau pinjam tethering hotspot ya. Kuota Maya habis buat kerjain tugas sejarah, sementara wifi rumah lagi lemot banget. Maaf, Maya nggak bilang dulu karena ayah kelihatannya nyenyak banget. Ayah diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ia berjalan mendekat, mengambil ponsel itu dari tanganku. Jarinya sempat menyentuh jariku yang dingin. Ia melihat layar ponselnya, lalu menatapku lagi. Aku tidak tahu apakah ia sadar aku sempat melihat folder Private Vault atau tidak. Lain kali bilang, ayah tidak suka barang pribadi ayah disentuh tanpa izin. Katanya datar. Masuk kamar Maya, ini sudah malam. Belajarnya lanjut besok. Aku mengangguk cepat dan hampir berlari menuju kamar. Begitu pintuku tutup, aku jatuh terduduk di balik pintu. Napasku tersengal. Aku melihat tanganku yang masih gemetar. Aku baru saja menatap wajah monster itu dari dekat, dan dia masih bisa bersikap seperti ayah yang disiplin. Esok paginya di sekolah, aku menemukan Dina sedang duduk di taman belakang, terpisah dari keramaian teman-teman yang lain. Ia sedang menatap sebuah foto di ponselnya, foto sebuah jam tangan wanita yang elegan. Indah kan? Tanya Dina tanpa menoleh saat aku duduk di sampingnya. Dia bilang, dia mau kasih ini kalau nanti malam kami ketemu. Katanya, ini jam tangan yang dulu ingin dia belikan untuk putrinya, tapi putrinya tidak pernah menghargai dia. Darahku berdesir. Jam tangan itu. Aku ingat ayah pernah menjanjikan jam tangan serupa untuk hadiah ulang tahunku yang ke-17. Namun ia membatalkannya dengan alasan anggaran kantor sedang dipotong. Ternyata uangnya dialihkan untuk membeli kesetiaan sahabatku sendiri. Din, dengerin aku. Aku memegang pundaknya, memaksa dia menatapku. Pria ini, dia menggunakan kata-kata yang sama ke banyak orang. Dia bilang putrinya tidak menghargai dia supaya kamu merasa kasihan. Itu manipulasi, Din. Dina melepaskan tanganku dengan kasar. Wajahnya yang biasanya lembut kini tampak defensif. Kamu kenapa sih, Mai? Dari kemarin kamu sinis terus.
Kamu iri karena aku ketemu pria mapan sementara kamu masih jomblo? Atau kamu pikir aku nggak pantas bahagia setelah ayahku meninggal? Bukan begitu, Din. Aku cuma takut kamu dalam bahaya. Bahaya apa? Dia baik banget. Dia kirim aku uang saku. Dia dengerin curhatku setiap malam saat ibuku sibuk kerja lembur. Dia lebih peduli padaku daripada siapapun di dunia ini. Dina berdiri, matanya berkaca-kaca. Kalau kamu memang teman aku, harusnya kamu dukung aku. Aku butuh sosok ayah, Maya. Dan dia memberikanku itu. Dina pergi meninggalkanku sendirian di taman. Aku merasa gagal. Rasa kesepian Dina akibat kehilangan ayahnya telah menjadi lubang yang terlalu dalam. Dan ayahku adalah ahli dalam mengisi lubang itu dengan racun yang manis. Aku membuka ponselku, masuk ke akun Siska. Hanya ini satu-satunya jalan. Aku harus membuat Siska menjadi lebih menarik daripada Dina. Aku harus mengalihkan perhatian ayah malam ini, bagaimanapun caranya. Siska. Mas Surya. Aku butuh kamu malam ini. Aku sedang di apartemen temanku, sendirian. Aku merasa sangat berani sekarang. Lupakan dulu soal kopi dengan gadis kecil itu. Datanglah padaku, dan aku janji malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Aku mengirimkan lokasi palsu, sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Aku tahu ayah tidak akan bisa menolak umpan ini. Aku harus memastikan dia tidak pernah sampai ke kafe tempat Dina menunggunya. Ponselku bergetar. Surya. Kamu nakal sekali, Siska. Baiklah, Dina bisa menunggu, atau akan aku batalkan lewat pesan singkat. Berikan aku nomor unitmu. Aku akan berangkat 1 jam lagi. Aku tersenyum getih. Ayahku baru saja setuju untuk mengkhianati korbannya demi mangsa yang dia anggap lebih menantang. Sekarang, tinggal satu hal yang harus kulakukan. Memastikan Dina melihat sendiri siapa pria yang dia sebut pahlawan itu. Rencana ini terasa seperti memegang granat tanpa pin. Jika salah sedikit saja, ledakannya akan menghancurkan hidupku, ibu, dan persahabatanku dengan Dina. Namun, diam adalah kejahatan yang lebih besar. Pukul 5 sore. Di rumah, ayah tampak sangat bersemangat. Ia mandi lebih lama, menyemprotkan parfum sitrus mahalnya berkali-kali, dan mengenakan kemeja biru yang biasanya hanya ia pakai untuk rapat direksi. Ayah mau kemana? Kok rapi sekali? Tanya ibu sambil meletakkan handuk bersih. Ada pertemuan dengan klien penting dari luar kota, Bu. Mungkin pulang agak malam. Jangan ditunggu ya. Jawab ayah sambil mencium pipi ibu. Ciuman itu terasa seperti pengkhianatan yang paling menjijikan yang pernah kulihat. Begitu ayah masuk ke mobil dan deru mesinnya menjauh, aku segera menghubungi Dina. Suaraku kubuat sesenggukan, penuh kepanikan yang terukur. Din, tolong aku. Aku sedang di kafe Luna Park. Tiba-tiba ada pria yang mengikutiku sejak tadi. Aku takut sekali mau keluar ke parkiran. Bisa kamu kesini sekarang? Apa? Tapi, Mai, 1 jam lagi aku ada janji ketemu om itu. Suara Dina terdengar bimbang. Please, Din, cuma kamu yang bisa aku hubungi. Mas Bayu tidak angkat telepon. Aku takut dia berniat jahat. Kafe ini sepi banget di lantai 2, isakku. Oke, aku kesana sekarang. Kirim lokasinya. Kafe Luna Park adalah kafe yang sama dengan tempat janji temu ayah dan Dina, namun aku telah mengatur strategi yang berbeda. Melalui akun Siska, aku mengirimkan pesan terakhir kepada ayah untuk mengubah rencana di menit-menit terakhir. Siska, Mas Surya, aku mendadak ada urusan di dekat kafe Luna Park. Aku tunggu di sana saja ya, di lantai 2 yang privat. Lebih dekat buatku. Aku pakai baju merah. Jangan terlambat, sayang. Surya, kamu memang penuh kejutan. Baiklah. Lebih baik begitu. Sampai jumpa di Luna Park. Sekarang, pion-pion sudah berada di tempatnya. Aku tiba di kafe lebih dulu, mengenakan jaket hoodie gelap dan duduk di sudut remang lantai 1, tempat yang memberiku pandangan jelas ke pintu masuk. 10 menit kemudian, Dina datang. Ia tampak cantik, terlalu cantik untuk sebuah pertemuan yang akan menghancurkan hatinya. Ia mengenakan gaun bunga-bunga dan bando mutiara. Maya, kamu di mana? Dina menelponku. Aku di toilet lantai 2, Din. Naik saja langsung. Aku masih mengunci diri di sini. Bisikku di telepon. Dina melangkah menuju tangga lantai 2. Di saat yang hampir bersamaan, pintu kafe berdenting. Ayah masuk. Ia tampak sangat percaya diri. Ia merapikan kerah kemejanya, memeriksa pantulan dirinya di kaca pintu, dan tersenyum. Senyum predator yang haus. Ia tidak melihatku yang bersembunyi di balik menu besar. Matanya langsung menyapu ruangan, mencari sosok Siska berbaju merah. Ia mulai menaiki tangga menuju lantai 2. Aku mengikuti dari kejauhan. Jantungku berdentum kincang hingga telingaku berdenging. Di lantai 2 yang sepi, Dina sedang berdiri bingung di depan deretan pintu toilet, mencari sosokku.
Ayah sampai di puncak tangga. Ia melihat punggung seorang gadis. Ia tidak tahu itu Dina, karena pencahayaan yang temaram dan posisi Dina yang membelakanginya. Ia mengira itu adalah Siska yang sedang menunggunya. "Siska?" Suara ayah terdengar rentah dan menggoda. "Kamu lebih mungil dari foto-fotomu ya?" Dina membeku. Aku bisa melihat bahunya menegang. Suara itu, suara yang selama ini membisikkan janji-janji manis di telepon, kini terdengar sangat nyata di belakangnya. Dina perlahan membalikkan badannya. "Om," bisik Dina. Suaranya tercekat. Matanya melebar saat melihat pria yang berdiri di depannya adalah pria yang fotonya pernah ia lihat di meja belajarku. Ayah terpaku. Wajahnya yang tadi penuh gairah seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang dipaksa berdiri. Mulutnya menganga, namun tidak ada kata-kata yang keluar. "Om Surya," suara Dina bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kenapa? Kenapa Om ada di sini? Om bilang Om sedang di luar kota untuk urusan beasiswa." Aku melangkah keluar dari kegelapan tangga, melepaskan hoodieku, dan menatap ayah dengan pandangan paling dingin yang pernah kumiliki. "Dia tidak di luar kota, Din," kataku pelan namun tajam. "Dia di sini untuk bertemu Siska, wanita yang selama ini dia rayu sambil mengabaikan ibu di rumah." "Maya?" Ayah mengerang. Suaranya seperti tercekat. Dunia seos berhenti berputar di lantai 2 kafe itu. Topeng itu tidak hanya retak, tapi hancur berkeping-keping di depan mata korbannya. Keheningan di lantai 2 kafe Luna Park terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Dina menatap ayah dengan pandangan hancur, sementara ayah berdiri mematung. Tangannya yang tadi memegang ponsel kini gemetar hebat. "Mai, ini tidak mungkin," isak Dina. Ia menatap ponselnya lalu menatap ayah. "Pria yang mengirimiku pesan setiap malam, yang menjanjikan masa depan, itu ayahmu." "Dia bukan pria baik, Din. Dia predator." Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan tanpa ampun. Ayah akhirnya menemukan suaranya. Ia melangkah maju, mencoba meraih bahu Dina. "Dina, dengar dulu. Ini salah paham. Om hanya ingin memastikan kamu aman. Om tahu kamu teman Maya, jadi Om menggunakan akun itu untuk melindungimu dari pria jahat lain." "Cukup ya," teriakku. Suaraku menggema di ruangan sepi itu. "Aku adalah Siska. Aku yang mengobrol denganmu semalam. Aku tahu semua rencana busukmu, semua kebohonganmu tentang ibu, dan semua janji palsu yang kamu berikan pada Dina." Wajah ayah berubah dari pucat menjadi merah padam. Amarah dan rasa malu berbaur di matanya. Dina tidak sanggup lagi berdiri. Ia lari melewati kami menuju tangga. Tangisnya pecah memenuhi lorong kafe. "Dina!" panggilku, tapi ia sudah menghilang. Kini tinggal aku dan pria yang dulu kusebut pahlawan. Ayah menatapku dengan kebencian yang belum pernah kulihat. "Kamu pikir kamu pahlawan, Maya? Kamu baru saja menghancurkan keluarga kita. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau ibu tahu? Kita akan kehilangan segalanya." "Kita sudah kehilangan segalanya saat ayah mengunduh aplikasi itu," jawabku getir. "Pulanglah ya, ibu sudah menunggu dengan makan malam yang dia masak dengan cinta, sesuatu yang tidak akan pernah ayah mengerti." Perjalanan pulang terasa sangat lama. Di dalam mobil tidak ada satupun kata yang terucap. Ayah menyetir dengan kasar, berkali-kali memukul kemudi. Aku hanya menatap keluar jendela, memikirkan bagaimana caranya aku menatap wajah ibu. Sesampainya di rumah, ibu menyambut kami dengan senyum hangat di meja makan. Ada ayam goreng serundang dan sambal kesukaan ayah. "Loh, kok pulang bareng? Katanya ayah ada janji dengan klien?" Ibu bertanya sambil mengambilkan nasi untuk ayah. Ayah duduk dengan kaku. Tadi kliennya mendadak batal. Terus ayah lihat Maya di jalan, jadi ayah jemput. Ibu menatap ayah dengan dahi berkerut. "Ayah kok pucat? Berkeringat lagi? Ayah sakit?" "Cuma capek, Bu," sahut ayah pendek. Ia mulai menyuap nasi, tapi tangannya masih gemetar hingga sendoknya berdenting di piring. Aku duduk di seberang mereka. Aku menatap piringku, lalu menatap ibu. Rasa bersalah menghimpit dadaku. Haruskah aku mengatakannya sekarang, di depan hidangan yang disiapkan ibu dengan penuh kasih? "Bu," panggilku pelan. Ayah mendongak, matanya menatapku dengan pandangan mengancam, sebuah peringatan diam agar aku menutup mulut. "Iya sayang, ada apa?" Ibu menatapku lembut. "Maya tadi ketemu Dina di sekolah. Maksudnya tadi sore." Aku mulai, mataku melirik ayah yang kini berhenti mengunyah. "Dina lagi sedih banget, Bu. Dia kena tipu pria dewasa di internet. Pria itu pura-pura baik, janji mau kasih beasiswa, padahal cuma mau memanfaatkan kesepian Dina." Tangan ibu berhenti bergerak. "Ya ampun, kasihan sekali Dina. Di zaman sekarang memang banyak monster yang bersembunyi di balik layar ponsel ya." Ibu menoleh ke arah ayah. Ayah tersedak, terbatuk-batuk hingga mukanya memerah. Ia buru-buru meminum air putihnya sampai habis. "Iya, Bu, makanya Maya harus hati-hati," jawab ayah dengan suara parau. "Bukan cuma aku yang harus hati-hati ya," timpalku sambil menatap ayah tepat di matanya. "Monster itu bisa saja orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang kita anggap suci,
tapi ternyata punya folder rahasia di ponselnya. Suasana meja makan mendadak mencekam. Ibu menatapku, lalu menatap ayah, mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres di antara kami. Ayah membanting sendoknya ke piring. Maya, cukup, jangan bicara yang tidak-tidak di depan ibu, bentak ayah. Ibu tersentak. Ayah, kenapa membentak Maya? Dia cuma bercerita. Dia sudah tidak sopan, Bu. Ayah berdiri, nafasnya memburu. Ayah mau istirahat. Ayah melangkah pergi menuju kamar, meninggalkan aku dan ibu dalam keheningan yang menyesakan. Ibu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, penuh tanda tanya yang menuntut jawaban. Maya, apa sebenarnya? Apa yang ayah sembunyikan? Aku menggenggam tangan ibu yang kasar karena pekerjaan rumah. Inilah saatnya. Aku tidak bisa membiarkan ibu hidup dalam kebohongan lebih lama lagi. Ayah membanting pintu kamar begitu keras, hingga pajangan di dinding ruang tamu bergetar. Suara debuman itu meninggalkan gema yang perih. Seolah-olah sesuatu yang rapuh di rumah ini baru saja pecah berkeping-keping. Ibu masih duduk di hadapanku. Tangannya yang tadi ku genggam kini terasa dingin seperti es. Matanya yang jernih mencari jawabanku. Namun ada ketakutan besar yang membayang di sana. Ketakutan akan kebenaran yang sudah lama ia endus, namun selalu ia sangkal demi keutuhan keluarga. Maya, jangan buat ibu bingung. Suara ibu gemetar. Apa maksudmu dengan folder rahasia? Apa maksudmu dengan monster? Aku menarik nafas panjang. Paru-paruku terasa sesak. Aku mengambil ponselku dari saku rok sekolah dan membukanya. Jari-jariku menari di atas layar, membuka galeri foto yang berisi tangkapan layar percakapan ayah dengan Siska dan Dina. "Bu, maafkan Maya," bisikku. Maya seharusnya memberitahu ibu lebih awal, tapi Maya takut ibu hancur. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja, tepat di depan piring nasi ibu yang masih penuh. Ibu mengambilnya dengan ragu. Perlahan, ia mulai menggeser layar demi layar. Aku melihat perubahan di wajah ibu. Dari kebingungan menjadi keterkejutan, lalu berubah menjadi kehampaan yang mengerikan. Ia melihat foto ayah yang sedang tersenyum di lapangan golf. Foto yang ia kira dikirimkan untuknya. Ternyata dikirimkan untuk merayu gadis-gadis muda. Ia membaca kata-kata manis yang ayah gunakan. Kata-kata yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah ayah ucapkan lagi pada ibu. Bintang kecil. Ibu berbisik lirih saat sampai pada percakapan ayah dengan Dina. Dia memanggil temanmu dengan sebutan itu. Air mata ibu jatuh tanpa suara, membasahi layar ponselku. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan teriakan atau rasa mual yang mendesak keluar. Di kamar sebelah, aku mendengar suara laci dibuka dengan kasar dan barang-barang yang dilempar. Ayah pasti sedang berusaha menghapus semua bukti di ponselnya, atau mungkin sedang mengemasi pakaiannya karena merasa terpojok. Selama ini, ibu bersuara dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti desisan. Ibu selalu percaya saat dia bilang lembur. Ibu selalu merasa bersalah kalau tidak bisa melayaninya dengan baik karena lelah bekerja. Ternyata, dia mencari anak sekolah. Ibu berdiri dengan tiba-tiba. Kursinya terseret ke belakang hingga menimbulkan bunyi decit yang menyakitkan. Ia tidak menangis dengan histeris. Ia hanya berjalan menuju kamar mereka dengan langkah yang kaku, seolah ia adalah mayat yang digerakkan oleh amarah. "Bu, tunggu." Aku mengejarnya. Ibu tidak mengetuk pintu. Ia membukanya dengan satu sentakan keras. Di dalam, ayah sedang duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya. Wajahnya panik, wajah seorang pengecut yang tertangkap basah. "Bu, dengar dulu." Ayah mencoba berdiri, suaranya parau. Ibu tidak bicara. Ia hanya melemparkan ponselku ke arah ayah. Ponsel itu mendarat di atas kasur, menampilkan percakapan menjijikan yang tadi ia baca. "Keluar," kata ibu. Suaranya sangat rendah, namun mengandung kekuatan yang membuat ayah terdiam. "Bu, itu cuma main-main. Internet itu tidak nyata." "Keluar!" teriak ibu. Kali ini suaranya pecah, memenuhi setiap sudut rumah. "Keluar dari rumah ini. Jangan pernah sentuh aku. Jangan pernah sentuh Maya. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan kami." Ayah menatap ibu, lalu beralih menatapku dengan kebencian yang murni. "Puas kamu, Maya. Kamu baru saja menghancurkan rumahmu sendiri. Kamu pikir kalian bisa hidup tanpa aku? Kamu pikir siapa yang bayar sekolahmu? Aku lebih baik putus sekolah daripada hidup dari uang yang kau gunakan untuk menjerat teman-temanku ya." Jawabku dengan suara yang stabil. Aku berdiri di depan ibu, melindunginya. "Pergilah, sebelum aku mengirim semua bukti ini ke kantor ayah dan ke seluruh grup WhatsApp keluarga besar." Ayah membeku. Ancaman itu nyata. Ia tahu bahwa citranya sebagai pria mapan dan dihormati adalah satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini. Dengan tangan gemetar, ia menyambar kunci mobil dan tas kerjanya. Ia berjalan keluar melewati kami tanpa menoleh sedikit pun, seperti orang asing yang baru saja merampok rumah kami. Suara ban mobil yang berdecit kencang menandai kepergiannya.
Rumah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibu perlahan merosot ke lantai, menumpukan kepalanya di lutut, dan tangisnya yang tertahan sejak tadi akhirnya pecah. Aku berlutut di sampingnya, memeluknya erat-erat di tengah cahaya ruang makan yang masih menyala, di samping hidangan ayam goreng yang kini mendingin dan tak tersentuh. Pagi itu, udara di sekolah terasa begitu menyesakan. Aku berjalan menyusuri koridor dengan mata yang sembab setelah semalaman terjaga menemani ibu. Setiap kali aku berpapasan dengan guru atau teman-teman, aku merasa seolah-olah mereka bisa membaca rahasia besar yang baru saja menghancurkan rumahku. Namun pikiranku tidak hanya pada ibu. Ada satu orang lagi yang jiwanya mungkin jauh lebih hancur dariku. Dina. Aku menemukan Dina di sudut perpustakaan yang paling sepi. Ia duduk meringkuk di atas kursi kayu, menatap kosong kerak buku-buku referensi. Wajahnya yang biasa berseri kini pucat pasi, matanya bengkak, dan ia masih mengenakan seragam yang tampak kusut. "Din," panggilku pelan sambil duduk di hadapannya. Dina tidak menoleh. Ia hanya berbisik dengan suara yang nyaris hilang. "Dia mengirimiku pesan lagi tadi pagi, Mei, menggunakan nomor baru." Jantungku berdegup kencang. "Apa katanya?" Dina menunjukkan layar ponselnya. Pesan itu singkat namun penuh manipulasi. "Dina, maafkan kejadian semalam. Maya salah paham. Dia hanya cemburu padamu. Jangan blokir Om. Kamu tahu hanya Om yang peduli padamu sekarang. Temui Om di tempat biasa sepulang sekolah. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan demi kebaikanmu." "Dia gila," desisku. "Ayah benar-benar sudah kehilangan kewarasannya." Yang menakutkan adalah, Dina menatapku dengan tatapan kosong yang mengerikan. Satu bagian kecil dari diriku masih ingin percaya padanya, Mei. Karena hanya dia yang bertanya apakah aku sudah makan, hanya dia yang memuji gambar-gambarku. Aku merasa sangat kesepian sampai aku hampir rela menjadi buta. Aku meraih tangan Dina. Menggenggamnya kuat kali ini, ia tidak menolak. "Itu tujuannya, Din. Dia pemangsa. Dia mencari bagian yang kosong di hatimu, lalu mengisinya dengan racun. Tapi kamu harus tahu, dia sudah tidak ada lagi di rumah kami. Ibu sudah mengusirnya." Dina terperanjat. "Ibu kamu? Tahu?" "Semuanya. Dan sekarang, aku butuh bantuanmu. Aku bukan lagi penonton dalam drama ini. Aku harus memastikan dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Rencanaku sudah bulat. Aku tahu ayah paling takut pada satu hal. Kehilangan reputasi. Jika aku hanya melaporkannya pada polisi, dia bisa menggunakan pengacara mahal. Jika aku hanya diam, dia akan mencari Dina yang lain. Aku harus mematikan langkahnya secara sosial dan hukum sekaligus. Din, sepulang sekolah nanti, temui dia. Tapi kali ini, kamu tidak sendirian." "Apa maksudmu, Mei?" "Aku sudah menghubungi 2 wanita lain dari daftar chat ayah yang sempat kucatat nomornya. Kak Sarah, mahasiswi yang dia janjikan uang skripsi, dan Bu Nina, guru honorer itu. Mereka juga merasa dilecehkan secara emosional. Kita semua akan datang ke tempat biasa itu." Dina tampak ragu. Namun ada secercah keberanian yang mulai muncul di matanya. "Kamu yakin, Mei? Ini ayahmu sendiri?" "Pria itu sudah mati bagiku, sejak dia menyentuh ponselnya untuk merayumu. Din, ayahku adalah orang yang menyayangiku. Dan orang yang ada di pesan itu, dia bukan ayahku." Sepulang sekolah, matahari bersinar terik, seolah ingin menerangi setiap sudut gelap yang coba disembunyikan ayah. Kami berangkat menuju taman kota, tempat yang dijanjikan ayah. Dari kejauhan, aku melihat mobil ayah terparkir di bawah pohon rindang. Ia duduk di bangku taman, mengenakan kacamata hitam. Tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ia sedang menunggu mangsanya. Namun kali ini, mangsa itulah yang akan mengepung sang predator. Aku, Dina, dan 2 wanita lain yang menjadi korban manipulasinya, berjalan beriringan menuju arahnya. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, ayah mendongak. Ia tersenyum saat melihat Dina.
Namun senyum itu membeku dan jatuh seketika saat ia melihat rombongan wanita di belakangnya, termasuk aku. "Ayah?" Panggilku dengan suara yang lantang, cukup keras untuk membuat orang-orang di sekitar taman menoleh. Ada yang ingin menyapa Om baik hari ini. Ayah mencoba berdiri, namun lututnya tampak lemas. Kacamata hitam yang ia kenakan tidak mampu menyembunyikan kepanikan yang terpancar dari gerak-gerik bibirnya yang bergetar. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk melarikan diri. Namun kami telah berdiri melingkarinya. "Maya, apa-apaan ini? Pulang kamu. Ini bukan urusan anak kecil," bentak ayah, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya yang sudah punah. "Anak kecil yang ayah maksud adalah orang yang tahu semua sandi folder rahasiamu," jawabku tenang. Aku mengangkat ponselku, bukan untuk menelpon, tapi untuk menunjukkan bahwa kamera sedang merekam setiap detiknya secara live ke akun sosial media yang sudah aku siapkan. Kak Sarah, mahasiswi yang tampak jauh lebih dewasa, melangkah maju. "Mas Surya, atau harus saya panggil Om Donatur? Uang skripsi yang Anda janjikan ternyata datang dengan syarat saya harus menemani Anda ke hotel, kan? Ini rekaman suara Anda." Kak Sarah memutar sebuah rekaman suara di ponselnya. Suara ayah yang serak dan penuh nafsu memenuhi udara taman. Orang-orang yang sedang berolahraga dan bersantai mulai berhenti, berbisik-bisik sambil menatap ayah dengan jijik. Ayah semakin terpojok. Itu fitnah. Kalian bersekongkol." "Lalu bagaimana dengan saya, Pak Surya?" Bu Nina, sang guru honorer, bersuara dengan nada bergetar karena marah. "Anda berjanji membantu pengobatan ibu saya, tapi Anda malah mengirimkan foto-foto menjijikan dan meminta saya mengirimkan hal yang sama. Anda memanfaatkan kemiskinan saya." Dina melangkah paling depan. Ia melepaskan gantungan kunci bintang kristal yang diberikan ayah dan melemparkannya ke tanah, tepat di depan sepatu mengkilap ayah. Kristal itu pecah berkeping-keping. "Om adalah monster paling mengerikan yang pernah aku temui," bisik Dina. "Om mencuri kenangan tentang ayahku dan menggantinya dengan rasa takut. Jangan pernah hubungi aku lagi." Ayah menatapku dengan mata merah, penuh kebencian yang meledak. "Kamu puas, Maya? Kamu menghancurkan ayahmu di depan umum. Kamu tidak akan punya masa depan tanpa namaku. Namamu bukan masa depanku ya. Namamu adalah beban yang baru saja aku lepaskan," jawabku tegas. "Polisi sedang dalam perjalanan. Kak Sarah dan Bu Nina sudah setuju untuk memberikan kesaksian atas dugaan pelecehan dan manipulasi." Mendengar kata polisi, nyali ayah menciut sepenuhnya. Ia merosot kembali ke bangku taman, menutupi wajahnya dengan tangan. Pria yang selama ini merasa paling berkuasa itu, kini tampak sangat kecil, sangat menyedihkan. Tidak ada lagi wibawa. Yang ada hanyalah seorang pria paruh baya yang tertangkap dalam jaringan kebohongannya sendiri. 1 bulan kemudian, rumah kami terasa jauh lebih luas, meski beberapa barang ayah sudah tidak ada lagi. Ibu memutuskan untuk menjual mobil ayah dan memulai usaha catering kecil-kecilan. Awalnya berat, ibu sering menangis di malam hari. Namun senyumnya kini jauh lebih tulus. Tidak ada lagi sandiwara istri sempurna untuk suami setia. Dina mulai mengikuti sesi konseling di sekolah. Hubungan kami perlahan membaik, meski ada luka yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bukan lagi membicarakan pria, tapi membicarakan mimpi-mimpi kami yang sebenarnya. "Ayah, ia kehilangan pekerjaannya setelah video di taman itu viral di lingkungan kantornya. Ia pindah ke kota lain, mencoba menghilang dari rasa malu. Kami tidak lagi berkomunikasi, dan secara resmi, ibu telah mendaftarkan gugatan cerainya. Sore ini aku duduk di teras bersama ibu. Matahari terbenam memberikan warna jingga yang tenang. Aku melihat ponselku. Tidak ada lagi aplikasi Kancan. Tidak ada lagi akun palsu Siska. Hanya ada foto aku dan ibu yang tertawa di depan kedai catering baru kami. Aku menyadari bahwa membongkar kebusukan orang tua adalah hal paling menyakitkan yang pernah kulakukan. Rasanya seperti membakar rumah sendiri untuk mengusir 1 ekor ular. Namun, jika rumah itu tidak dibakar, ular itu akan terus bersarang dan memangsa siapa saja yang masuk ke dalamnya. Kini dari abu rumah yang lama, kami sedang membangun pondasi yang baru. Pondasi yang tidak terbuat dari kebohongan, melainkan dari kejujuran yang pahit namun membebaskan. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi siapapun. Aku adalah Maya, dan aku akhirnya bebas. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.